Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau keimanan, atau juga disebut dengan pelajaran tauhid. Merupakan pelajaran terpenting karena hubungannya dengan keadaan kita, terutama nanti di hari akhir. Keadaan manusia di akhir-akhir tergantung dari keimanannya, sehingga tidak ada upaya terbaik, amalan terbaik dari upaya peningkatan iman. Yang lalu sudah dibahas tentang kewajiban setiap muslim pada Islamnya, agar Islamnya benar-benar bisa menyelamatkan pemiliknya, bahwa Allah mewajibkan pada ilmu, dan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu ada 3. Lalu dan malam ini kita lanjutkan, yaitu perkataan beliau, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul lati tastalzimu qabulu ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq, yaitu pengenalan yang berkonsekuensi atau mengharuskan menerima apa yang beliau bawa atau yang datang dari beliau, atau yang beliau bawa al-huda, hidayah, wadinil haq, dan agama yang benar. Di sini kalau di bahasa seperti ini, huda itu maksudnya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq itu artinya amal saleh. Atas berikuhu yang kedua, membenarkan fima akhbara, itu maksud dengan mengenal Nabi. Yang kedua adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik perkara yang lalu, yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Itu semua wajib bagi mukmin muslim membenarkan. Yang keempat, wamtithalu amrihi fima amara, menjalankan perintahnya apa yang beliau perintah. Yang kelima, yajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang. Berikutnya, wa tahkimu syari'atihi, berhukum dengan syariat beliau, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warida bihukmihi, rida dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termaksud daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna, manusia tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai hukum yang memutuskan fima saudara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan, fima la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan sampai mereka berserah diri tasliman dengan sebenar-benarnya, sampai plong di hatinya, tidak ada berat dengan apa yang diputuskan oleh Nabi. Waqala ta'ala, dan juga firman-Nya, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya ucapan orang beriman, jika dia ilallah wa rasulihi, ketika diajak kepada Allah, kepada Al-Quran wa rasulihi, dan kepada Rasulnya untuk mengikuti sunnah, liyahkuma bainahum, untuk dijadikan hukum di kalangan mereka, atau misalnya adab makan pakai tangan kanan, pakai sendal dari yang kanan dulu, haram minum pakai tangan kiri, seterusnya. Itu kan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Ucapan orang mukminin itu bagaimana? Am yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Bukan mendengar saja, tapi juga taat. Beda dengan ucapan orang tidak beriman, seperti orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina, kami benar tapi kami maksiat, tidak mengikuti. Itu bukan ucapan mukmin, ya. Ini yang dikatakan oleh Allah adalah ucapannya orang beriman. Dan agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah telah mengatur seluruh kehidupan manusia. Artinya seluruh kehidupan ini, kalau 24 jam itu bisa bernilai ubudiyah, bisa bernilai pelaksanaan dari agama. Artinya agama itu mengatur 24 jam, sehingga dia katakan inna salati, sesungguhnya salatku, ya, manusuki, apa dia, manusuki, nggak baca itu, manusuki itu nggak tahu. Kalau salat tahu ya, sesungguhnya salatku wa nusuki, menjadikan nusuk itu ibadah. Terus wa mahya, apa artinya? Kehidupanku, hidupku. Nah itu kan mulai, ya hidup itu ya ini. Terus wa mamati, matiku. Atau kata juga mau disebutkan maknanya mahya itu ketika bangun, mamati ketika tidur. Artinya bangun dan tidur yang kondisi tidak sadar itu bisa bernilai ubudiyah, bisa bernilai ibadah. Tidurnya bisa bernilai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia laksanakan itu lillah, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, terus lillah, apa lillah? Hanya untuk Allah. Itu kan ikrar yang diucapkan setiap orang salat. Hanya saja kalau orang itu jujur, maka dia akan benar-benar mendapati
hasil daripada apa mendapatkan pahala dari ucapannya itu. Karena kebanyakan orang yang mengatakan seperti itu tidak jujur. Banyak kehidupannya itu malah diisi dengan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Maka dia dusta ketika dia mengatakan apa tadi? Lillah, ya. Dia bilang lillah tapi menyelisih ajaran Allah. Yang dusta. Nah, yang benar saja misalnya antara istri itu makan misalnya. Dia makan pakai tangan kanan. Itu kan pakai tangan kanan, bismillah, duduk. Ini kan cara makan memang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasul, dicontohkan oleh beliau. Dia sudah belajar dan sudah mengerti ajaran Islam yang mengajarkan tentang adab makan seperti itu. Itu pun belum tentu dia mendapat pahala. Kalau apa? Akidahnya tergantung keimanannya, kejujurannya. Sama dengan yang ibadah tertinggi, sholat. Orang sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Dia ikrarkan, dia mengatakan kepada Allah, sesungguhnya sholatku untukmu ya Allah. Tapi dia bertakbir hilang, pergi hatinya, ditinggalkan badannya sholat sendirian. Nah, yang seperti itu tidak dikehendaki oleh Allah. Karena yang dimaukan oleh Allah itu bersatu antara hati dan badan. Itu namanya jujur. Jujur itu menyatunya zahir dan badannya. Cocok antara ucapan dan hatinya. Nah, itu kan tak cocok. Ya. Kalau misalnya ngomong lillah, inna sholati wa mahyaya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Mana lillah yang semuanya tidak mencocoki agama Allah. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'in tanazatum fi shay'in", apabila di antara kalian menghadapi permasalahan, ini sesuatu apapun, masalah dunia maupun masalah akhirat, masalah kecil maupun besar, rudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga sebagai dalil bahwa Allah itu mengatur seluruhnya. Artinya tidak ada peluang manusia itu keluar dari aturan Allah. Karena Allah mengatakan apapun, masalah apapun, dunia, agama, besar maupun kecil, kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari akhir. Kata Allah di sini, dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penyelesaian. Kalau ada masalah, sebaik-baik penyelesaian itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu tanda orang beriman. Yang jadi tema bahasan di sini kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya ini. Karena ini kan babnya tadi adalah mengenal Rasul. Waqala azza wa jalla, Allah juga mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hati-hati kalian menyelisih perintah Nabi, perintah Rasulnya. Antusibahum fitnah, kamu ditimpa fitnah, melakukan amalan yang tidak diamalkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan muhdath. Muhdath itu mengapa-ngapa dalam agama itu disebut muhdath, dan muhdath itu disebut bid'ah. Itu bahaya, menyelisih ajaran Rasul, perintah Rasul, itu bahaya, diancam oleh Allah. Mana? Surat An-Nur ayat 63.
juga. Apa kata Allah? Hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulnya akan ditimpa fitnah. Awus ibahum azabun alim, atau nanti ditimpa azab yang pedih. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan terhadap ayat ini, atadri man fitnah, ataukah kamu apa itu fitnah? Fitnah di sini ya, di ayat ini yang diancamkan oleh Allah bagi siapa? Orang yang menyelisih perintah Nabi. Dan di dalam beragama, Nabi memerintahkan manut saja, ikut saja kepada apa yang datang dari Rasul, tidak perlu nambah-nambah, tidak perlu mengurangi, tidak perlu merubah-rubah apa yang datang dari Rasul. Berani nambah-nambah, berani mengurangi, merubah-rubah, karena ancaman ini, apa itu akan ditimpa fitnah. Kata beliau, al-fitnatu asyirku, fitnah itu syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, barang siapa yang berani menolak sebagian ucapan Rasul, an yaqa'a fi qalbihi, akan ditimpa di hatinya syai'un minaz-zayy, akan ditimpa di hatinya itu ketergelinciran atau penyimpangan. Berani menentang Rasul, itu akan ditimpa di hatinya itu penyimpangan bawah liku sehingga dia binasa. Kita harus sami'na kepada ajaran Rasulullah SAW. Tentunya ilmu yang ketiga ya. Yang ketiga, apa kata beliau? Wa ma'rifatu dinil Islam. Ilmu yang wajib dipelajari, mempelajari dinil Islam, agama Islam. Kata Syekh di sini, qauluhu ma'rifatu dinil Islam, yang dimaksud mengenal agama Islam. Akan diterangkan oleh beliau, Islam itu maknanya dua. Al-Islamu bil makna al-am, pertama Islam dalam makna umum. Jadi Islam itu artinya ada makna umum, ada makna khusus. Nah, Islam secara umum huwa at-ta'abbud lillah. Islam secara umum itu ibadah kepada Allah atau tunduk kepada Allah. Bima syara'a, dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi cara tunduk kepada Allah itu tunduk kepada syariatnya, taat kepada syariatnya. Mana yang perintah dijalani, mana yang dilarang dijauhi. Itu namanya ta'abbud. Jadi kita sholat, kenapa kamu sholat? Karena ibadah kepada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah. Mundu an arsalallahu rusula, semenjak Allah utus para rasul. Jadi semua ajaran Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul itu Islam. Dan semua Rasul itu Islam, semua yang beriman kepada Rasul itu Islam. Bila antaku mas'ati sampai akhir kiamat, kama dzakara azza wajal, sebagaimana Allah sebutkan, dzalika fi ayatin katsiratin, banyak ayat, tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqah, yang menerangkan bahwa syariat terdahulu dari nabi-nabi terdahulu, kulluha islamun lillah, semuanya itu Islam kepada Allah. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim, Allah berkata, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Rabbana, ya Rabb kami, waj'alna muslimaini, jadikan kami, ini dua orang ya, siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Muslim ini dua orang Muslim. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Ismail
Doanya seperti meminta jadikan kami ini sebagai dua orang muslim laka kepadamu. Wamin dzurriyyatina dan keturunan kami ummatan muslimatan lak menjadi umat muslim kepadamu. Nah, muslim di sini berserah diri. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu bermakna termasuk muslim. Mengikutnya para orang yang beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya itu muslim pada masanya. Wal Islam bermakna khas. Kalau Islam secara khusus, dari fatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Islam setelah dibangkitnya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihtassu bima bu'itha bihi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna ma bu'itha bihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membawa apa? Dia al-huda yang membawa petunjuk wa dinul haq dan agama yang benar. Itu yang dibawa oleh beliau. Itu nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu menghapus, nasakha itu menghapus seluruh agama-agama dahulu. Jadi agama-agamanya Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya ke atas itu dihapus oleh Allah dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasara man abba'ahu musliman, sehingga barang siapa yang mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW, dia sebagai orang muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan yang menyelisih tidak masuk ke agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia bukan muslim. Walaupun dia maklum dirinya bahwa saya mengikuti agamanya Nabi Isa misalnya. Oh, tidak bisa, itu agama sudah dihapus. Saya ikut Taurat, agamanya Nabi Musa, tidak bisa. Artinya sudah ditutup oleh Allah, tidak bisa orang menuju Allah tanpa melalui apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fa'adba'ur Rasul, maka pengikut Ar-Rasul, pengikut para Rasul-Rasul sebelumnya, Muslimana, mereka dikatakan Muslim fi sabani rusulihim pada masanya. Ya, pada masanya. Al-Yahudu, orang Yahudi, Muslimana fi zamani Musa. Ya, Yahudi Muslimin pada masa Nabi Musa. Kalau sekarang mereka orang kafir. Nah, orang Yahudi kafir sekarang. Bani Israel Yahudi itu orang kafir. Wan Nasara, orang Nasara Musliman fi zaman Isa. Nasara itu Muslim pada masa Nabi Isa. Wa amma fi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru, maka Yahudi dan Nasrani kafir beri kepada beliau, walaisu bimuslimin, maka mereka bukan muslim. Apa namanya? Kafir. Kafir sendiri artinya menolak. Nah, wahadzal din, maka agama ini al-Islam, maka agama Islam ini dalam makna tadi ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah yang menghapus agama-agama sebelumnya. Ya dinul maqbulu, inilah agama yang diterima indallah, di sisi Allah. An-nafi'u, yang bisa bermanfaat li sahibihi, pemeluknya. Agama-agama selainnya tidak diterima, tidak bermanfaat bagi pemeluknya, bahkan dalam bahaya besar, ancaman neraka Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, kata Allah,
Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, kalau musyrikin orang di luar Islam selain Yahudi dan Nasara itu musyrikin. Apa kata Allah? Fi nari jahannam, mereka itu di neraka jahannam. Ancamannya neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak keluar dari neraka. Na'udzubillah. Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu ciptaan paling jelek. Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, inna dina indallah al-islam. Sesungguhnya agama ini itu maknanya dua. Pertama balasan, yang kedua amalan. Di sini kira-kira maknanya apa? Pak Gun. Adin di sini maknanya balasan apa amalan? Amalan. Nah, sesungguhnya amalan tadi yang mulai hidup itu. Kan orang itu mesti beramal, berbuat. Tidur pun itu amalan. Sesungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah hanyalah amalan Islam, yang mencocoki ajaran Islam, yang dikerjakan amalan itu dengan ikhlas. Ini mendapatkan ridha Allah, itu diterima. Nah, kalau din yang bermakna balasan seperti dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, artinya apa? Yang memiliki hari pembalasan. Cuma dua itu maknanya din, maknanya dua apa? Balasan dan amalan. Ditegaskan lagi oleh Allah, wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa memeluk agama selain Islam, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Kristen, apa dan seterusnya, selain Islam, ya. Sebagai dinan, di sini dinan apa maknanya? Amalan, ya. Kalau yuqbala minhu, maka tidak diterima. Kalau tidak diterima, ditolak. Nah, wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia merugi, tidak dapat manfaat dari amalannya. Wa hadzal islamu, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wal islamu alladzi intanallahu azza wa jalla bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW inilah Islam yang dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kamu agama kamu. Din di sini apa? Amalan, ya. Jadi amalan yang paling sempurna itu amalan yang dibawa oleh Rasulullah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho untuk kalian ajaran Islam itu sebagai amalan. Nah, jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ketiga, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya Islam bil adillah. Ini kata-kata bil adillah, dengan dalilnya. Artinya Islam itu tidak mengajari taklid, ikut-ikutan. Nah, tapi kita beragama itu mengikuti dalilnya. Walaupun yang membawa itu tokoh nomor wahid, ya, kalau nggak bawa dalil, hati-hati, jangan kemudian mudah diterima. Al-adillah itu jam'u dalilin, jamak dari dalil. Jamaknya dalil adillah. Apa itu dalil? Wa huwa ma yursidu ilal matlub. Dalil itu sesuatu yang membimbing kepada yang diinginkan.
Yang diinginkan apa? Di dunia ini diridhai oleh Allah, ya, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dipercaya oleh Allah, diselamatkan dari berbagai kesesatan di dunia. Itu matlub yang diinginkan. Demikian juga di akhirat, di alam barzah, di mahsyar maupun di akhirat, yang diinginkan itu keselamatan. Nah, itu sudah ada dalilnya. Dan kita sabar duduk mempelajari sambil berdoa minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Setiap pagi Rasulullah membaca gimana, Allahumma inni ar'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan. Itu tiap pagi. Karena diharapkan sehari itu isinya itu, ilmu yang bermanfaat, rezekinya halal baik, amalannya saleh. Itu kan. Nah, dimulai dari ilmu yang manfaat. Jadi tidak benar orang hanya berdoa saja tanpa ngaji. Aku kan sudah berdoa tadi. Ya, harus jalan hidup sama dengan minta rezeki kemudian tidak kerja misalnya. Ya tidak bisa ya. Sama dengan orang ingin anak tidak mau nikah. Nah, harus menjalani apa? Sebab. Jadi sebabnya dijalani sambil berdoa. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika, dalil yang bisa mengantarkan kepada yang diinginkan itu ada yang sifatnya sam'iyah. Sam'iyah itu bisa didengar sehingga dibaca, didengar itu namanya sam'iyah. Seperti Al-Quran, hadis. Wa aqliyah, yang kedua dalil akal. Sam'iyah, maka dalil sam'iyah ma sabata bihi bil wahyi wa huwa al-kitab wa sunnah. Dalil sam'iyah, dalil yang bisa didengar, itu apa yang ada di dalam wahyu berupa Al-Quran dan sunnah. Itu namanya dalil sam'iyah yang menjelaskan tentang benarnya Islam. Wal akliyah, ataupun dalil akliyah ma sabata bin nazar wa ta'amul. Yang akliyah itu yang masuk akal. Wa qad aktsarallahu min dzikri hadzal naw' fi kitabih. Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Fakam min ayatin qala Allah fiha wa min ayatin kaza wa kaza. Contohnya di Al-Quran itu Allah sebutkan di antara ayat-ayatnya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pergantian malam dan siang dan seterusnya. Untuk maka penciptaan siang dan malam, penciptaan langit dan bumi itu namanya ayat akliyah. Yakunu syakul adillah al-akliyah adalah Allah, yang semua itu menunjukkan, secara akal itu menunjukkan atau sebagai dalil akan benarnya Islam dan benarnya Allah. Wa amma ma'rifatin nabi bil adillah islamiyah, paten mengenal Nabi dengan dalil Al-Quran, seperti firman-Nya Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ini kan ayat ya. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum, dan seterusnya. Di sini Allah katakan Muhammad itu Rasulullah. Ini dalil bahwa Muhammad itu siapa? Ya Rasulullah. Kalau mengatakan Isa itu Tuhan, itu tidak ada. Di kitab yang Allah turunkan tidak ada. Tapi kalau Isa itu Nabi, itu ada. Disebutkan dalam surat Taha. Qala rabbi inni Abdullah, ya.
Nabi Isa mengatakan, ini sesungguhnya saya ini Abdullah. Itu ucapan pertama yang dikatakan oleh Nabi Isa. Ketika dikejar-kejar, Maryam itu adalah orang Yahudi, dituduh kamu zina dengan siapa. Maryam tidak berbicara, dilarang oleh Allah bicara. Kemudian Maryam ketika dikerumuni orang-orang Yahudi, bikin dengan tangannya, menunjuk dengan jarinya ke bayinya. Ke orang Yahudi mengatakan, kaifan ukallim man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya bisa bicara dengan anak bayi yang nggak bisa apa-apa ini? Maka bicaralah Nabi Isa. Qala inni Abdullah. Berkata sesungguhnya saya ini Abdullah, hamba Allah. Ucapan pertama, kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu sudah membantah tokoh-tokoh Yahudi tadi ya. Ajaran Yahudi, ajarannya Nasrani yang mengatakan Isa itu Tuhan, itu kedustaan, kebohongan. Jadi agama Nasrani itu agama kedustaan, bohongan. Baca kita itu kafir ya, agama kafir. Dan ini tidak menyelamatkan. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku diberi kitab dan Allah menjadikan saya ini sebagai nabi. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku diperintah oleh Allah untuk berbuat bakti kepada ibuku, dan Allah melarang aku untuk menjadi orang yang sombong, yang celaka. Kalau Tuhan lah ibunya nyembah anaknya gitu, atau yang mencabut nyawanya Isa siapa, dan seterusnya. Artinya perkataan Isa itu Tuhan adalah dusta. Wa qauluhu, ini adalah dalil bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah ya. Tentunya di ayat lain Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul. Nah, ini tadi dalil sam'iyah ya, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau dalil akliyah, yaitu dengan meninjau dan memperhatikan Hina atabihi minal ayatil bayinat allati adamuha kitabullah, yaitu dengan melihat apa yang dibawa oleh beliau, yang terpisah dari apa yang beliau bawa, Al-Quran. Beliau orang umum, tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Tapi ayat-ayat yang beliau ucapkan dari lisannya bisa mengalahkan orang terpandai dari ahli syair ketika itu. Sehingga beliau orang musyrikin susah juluki beliau nih. Mau dibilang gila ya ucapannya keras gitu. Mau dibilang majnun, gak bisa. Kalau dibilang majnun, dia kan orangnya sehat. Dibilang sihir, salah, orang sihir gak bisa itu. Syair, tukang syair yang gak bisa, karena ayat-ayat di bawah itu bisa mengalahkan tukang syair. Nah, ketika dibilang orang gila, Rasul ketika musim haji terutama ya, penjuru itu sudah diletakkan oleh orang-orang musyrikin penjaga. Nanti kalau masuk, untuk orang yang masuk Makkah itu semua diadang dari segala penjuru. Berarti nanti kalau masuk Makkah di sana ada orang gila namanya Muhammad. Semua itu sampai ada yang mau haji itu ahli ruqyah. Ya, nggak apa, saya tukang ruqyah, tak ruqyahnya nanti. Betul itu dikatakan, saya ini banyak pasien di rumah, sudah saya banyak meruqyah orang. Kabarnya kamu ini ya sini tak ruqyah. Kemudian
baca gitu, sudah. Kemudian setelah itu beliau baca satu surat. Belum baca surat, beliau masih membaca muqaddimahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina dan seterusnya. Orang ini kok apa kayak kena sihir gitu yang tukang rukyahnya tadi. Kita bilang lagi yang diucapkan. Ulang sampai 3 kali. Loh, kalau ini bukan gila nih. Ini bukan gila. Terus dia balik ke sana dalam kondisi sudah mengimani Rasulullah SAW. Nah, dalil akal yang menjadikan yang menjadi dalil bahwa beliau adalah Rasulullah, dalil terbesarnya adalah apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran. Al-Mustamilu yang isi dari Al-Quran itu alal akhbar, berisi khabar as-sadiqati, kabar-kabar yang benar, kabar tentang umat-umat terdahulu, an-nafi'ati yang bermanfaat, wal ahkamil maslahah al-adilah. Yang kedua, Al-Quran itu berisi hukum-hukum yang penuh kebaikan ketika diterapkan dan penuh keadilan. Nah, wa ma jara ala yadayhi min khawarikil adah, dan juga apa yang dialami beliau, orang bilang sekarang mukjizat, yaitu tanda kerasulan. Bisa membelah bulan, ya, bisa mengeluarkan air dari tangannya, tidak berhenti. Nah, wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan apa yang diabarkan oleh beliau dalam perkara ghaib, allati la tasduru illa an wahyin, yang kabarnya itu tidak bisa kecuali harus dari wahyu. Waladzi sadaqahu wa ma waqa'a minha. Jadi ini pelajaran kita malam ini. Selesai dari kewajiban Muslim. Yang pertama, kewajiban setiap Muslim pada Islamnya kan 4. Yang pertama adalah mengilmui atau berilmu. Ilmu yang wajib dipelajari adalah apa? Mengenal Allah, mengenal agama, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Ini pelajaran yang wajib bagi setiap Muslim. Karena ini juga yang menjadi apa? Pertanyaan mungkar nakir setiap orang ketika masuk alam dosa. Kalau menunaikan 3 pelajaran ini sangat rawan, sangat mengkhawatirkan, karena dia pasti menghadapi ujian mungkar nakir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.